konseling kelompok. Apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Apa baru dengar ya konseling kelompok? Baru datang ke sini. Konseling kelompok itu sesuatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu kita dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada. Di situ kita berdiskusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kita bersama. Dan tujuan dari layanan tersebut agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap diri kita sendiri, biar kita bisa dapat mudah berkomunikasi, juga kita bisa terbuka dengan diri kita sendiri, mengungkapkan setiap permasalahan yang ada, dan nanti kita menyimpulkan bagaimana kesimpulan dari permasalahan kita tersebut. Di sini belum pada kenalan kan ya? Belum ada yang kenal. Jadi di sini nama ibu Putri, dan nanti ibu akan meminta kalian untuk berperkenalan agar kita semua bisa tahu, saling mengenal, dan agar konseling kelompok ini terasa lebih rileks dan hangat. Nama adik siapa ya? Nama saya Isokia. Isokia berasal dari Riau. Yang di sampingnya? Nama saya Nurikmah, asal dari Riau. Nama saya Andi Pramundari, asal Riau. Nama adik? Nama saya Adea dari Bogor. Oh, berarti cuma dia sendiri yang berbeda, yang lainnya ini dari Riau, mungkin tapi berbeda tempat-tempatnya ya. Iya, jelas. Ini kita sudah perkenalan. Coba tadi Anggi ya? Iya, Bu. Ingat nggak nama temannya yang di sini? Iis. Yang di sana? Nurikmah. Nah, Nur Hikmah, ingat nggak nama temannya yang di sini? Kak Dia. Oh, Kak Dia. Nah, jadi kita di sini biar saling kenal, biar nanti kita juga untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan kita biar agak lebih rileks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang sering berada di tempat kita, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan itu menjadi bahan yang memang menjadi permasalahan atau fokus setiap sekolah, karena hal ini sering terjadi. Kalian nggak tahu kan apa? Yaitu judul tema yang akan kita bawa pada pagi hari ini yaitu Stop Bullying. Apa ada yang belum tahu apa itu bullying? Tahu semua kan insya Allah ya. Bullying. Bullying itu adalah sesuatu yang sering dilakukan dan sering kita lihat. Mungkin dia terkadang dia terasa ringan, tidak kita rasakan, seperti contohnya seperti kita mengejek teman kita atau menyudutkan dia atau bercanda itu, tapi dalam permasalahan ini sudah termasuk bullying, dan itu juga tanggapan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima hal seperti itu dan ada yang tidak. Coba ceritakan bagaimana bullying, apa yang Anda ketahui tentang bullying. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, sering dipojok-pojokkan, padahal sebenarnya kalau di depan itu tuh nampaknya dia baik-baik aja gitu kan, tapi di dalam lubuk hatinya dia merasa tersakiti bahwasanya dia nggak suka digituin. Pernah nggak melihat bagaimana bullying, atau melihat atau merasakan atau mungkin pelakunya gitu? Pernah lihat aja sih kalau pelakunya. Melihat temannya gitu ya? Iya. Bagaimana proses bullying yang Iis lihat? Sering dibentak, sering dimarah-marah. Anggi, bagaimana pendapat Anggi tentang bullying? Bullying itu nggak boleh, karena gimana ya? Saya pernah ngelihat adik kelas saya itu dibully. Kan di belakang sekolah kita itu kayak pohon-pohon sawit gitu kan. Jadi mereka bertiga sama yang dibully ini satu, dua ini kayak kelas, makanya dia satu adik kelasnya. Dia tuh dibawa ke situ kan, ke pohon situ, di balik situ. Saya nggak dengar apa yang dia ngomong, tapi saya nampak dia tuh pakai lidi dipukul kayak gini ke tangannya. Saya nggak tahu jelas sih itu permasalahannya apa, tapi cuma sering ngeliat. Tapi kan kemarin tuh itu posisinya saya masih SD sih sebenarnya, tapi kan jadi belum tahu gitu nyimpulinnya kayak gimana kayak gitu. Tapi saya tuh udah ngerti kalau itu tuh bully gitu. Itu perempuan
ada kak kelasnya yang bully kan sampai ke dibawa ke tong sampah, sampai dimasukin ke tong sampah. Kak, itu parah banget sih dia. Sekarang senioritasnya emang di mana-mana kayak apa termnya apa Merasa merasa Kalau saya sendiri sih kak, ya stop bully lah ya. Soalnya kan nggak boleh ya bully itu kan nanti takut mau apa itu dia nggak sih mental dia tuh kena banget nggak kak itu kan. Mentalnya itu turun ya. Kayak dia tuh psikisnya ya trauma. gimana ya, kasihan banget gitu lah kak. Pokoknya stop bully. Ya memang itu bullying itu adalah permasalahan yang sering kita lihat, kita atau mungkin bahkan bisa kita yang melakukan itu tanpa kita sadari. Seperti teman kita maju, dia itu sebenarnya itu udah menyiapkan mental dengan usaha yang udah banyak gitu ya. Tapi kita malah justru membuat pertahanan dia itu turun. Misalnya kita ini gitu-gitunya. Jadi kan dia itu membuat dia tuh malah jadi down. Jadi kepedean dia juga agak turun karena itu. Jadi banyak yang kita lihat sebenarnya. Dari ibu juga dulu pernah melihat gitu ya, kisah bullying itu. Misalnya ada seorang anak itu tuh dipukul oleh gurunya. Mungkin ini kasusnya juga tanpa kita sadari juga mungkin ada guru yang melakukan gitu. Seperti dia tuh tidak bisa sesuatu gitu ya, tapi itu tuh dihukum di depan teman-temannya, dia dipukul atau apa. Itu kan juga menurunkan apa mentalnya. Jadi jadinya malah jadi pendiam. Orang yang kena bullying ini biasanya dia murung atau mungkin emosinya juga lebih sering itu tidak terarah gitu ya. Misalnya dulu ya tuh sering juga ibu lihat itu ada seorang teman gitu ya, karena dia itu mungkin lebih ya dari masa itu mentalnya juga dia dipandang lah oleh teman-temannya gitu. Dan yang satu ini dia itu ya pendiam ini gitu. Dia tuh udah kalau misalnya aku minta uangmu gitu. Dia cuma bisa diam karena dia juga kan Gak bisa menahan anak baru atau apa kayak gitu kan juga ada yang gitu. Atau juga ada makan yang bahkan yang lebih parahnya itu dulu dia itu anak baru. Justru ada temannya ini karena dia tuh mungkin pengen tahu gitu ya, pengen kenal atau apa, cuman jalannya itu salah gitu. Malah seorang anak ini memasukkan, karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya juga, dia memasukkan kapur ya ke dalam mulut anak ini gitu. Itu justru seorang anak ini malah dia lebih sering di rumah, dia demam lama gitu. Jadi kan itu mengganggu kondisi mentalnya juga, karena bullying ini akibatnya akan bisa lebih ke depannya bisa jadi. Tapi sebenarnya orang yang kena bullying ini adalah orang-orang yang merasakan kecemasan, baik itu pelakunya ataupun orang yang dibully. Dia merasakan begitu sebenarnya ada rasa iri, dengki, makanya dia melakukan proses bullying. Baik, ibu akan melihatkan video tentang bullying. Kita lihat sebentar saja ya. Melihatkan bagaimana seharusnya kita ketika kita termasuk orang-orang yang dibully. Lihat ya. Iya loh. Ya itu seperti itulah bullying itu. Dia akan mempengaruhi psikis seseorang. Seseorang yang tiba-tiba yang sebenarnya ceria, ketika dia dibully dia justru akan down. Karena bullying ini pengaruhnya akan sampai maksud itu berlanjut. Bukan sekarang dia dibully udah itu enggak kenapa-napa gitu. Karena suatu saat itu akan tanpa disadari akan mempengaruhi mentalnya. Ketika dia besok udah agak besar itu dia menjadi karakter dia menjadi orang yang pendiam atau justru seperti ini. Jadi kita harus telusuri ketika apakah kita termasuk, kita punya masa kelam dulu, pernah dibully, makanya akhirnya sifat kita seperti ini, atau termasuk orang-orang yang di dekat kita ketika dia pendiam atau ini, makanya dia tuh sebenarnya termasuk orang yang kena bullying kayak gitu. Bullying ini tuh sebenarnya permasalahan yang sangat banyak
ya sebenarnya, bukan masalah di luar apa di pondok, termasuk di pondok juga ada sebenarnya seperti itu, seperti senioritas atau yang unggul menjatuhkan yang rendah, atau seperti banyak kan. Seharusnya tuh kita ketika kita tahu teman kita itu ada yang maksud tuh kurang lah dalam segi mentalnya atau dalam segi kemampuannya, kita seharusnya tuh membantu dia, bukan justrunya malah membuat dia semakin down. Soalnya banyak juga seperti kisah-kisah kayak gini nih, bahkan sampai dia tuh bunuh diri gitu karena dia tuh nggak sanggup lagi, karena bullying ini tuh besar akibatnya gitu ya. Jadi di sini itu kita harus lebih peka akan keadaan, kita harus tahu sekitar kita gitu. Kita jangan sampai kita termasuk orang yang membuli, dan jika kita tahu ada teman kita yang dibully, kita seharusnya membantu gimana cara perlawanannya gitu. Dan jika memang itu tidak bisa, kita harus berusaha menghindari orang tersebut, setidaknya menghindari orang tersebut. Atau kalau tidak, memang parah itu ya bullyingnya, kita laporkan kepada orang tuanya atau kepada guru atau pihak yang berwajib lah tentang hal itu, karena itu dia akan berakibat fatal gitu. Mungkin semoga dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, kita kan bisa lebih tahu ya bagaimana kesimpulan dari proses konseling ini. Berarti bullying itu memang sangat berdampak gitu, jadi stop untuk bullying gitu. Semoga dengan pertemuan ini kita mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jika baiklah ya, Ibu akan tutup proses konseling ini, dan jika keesokannya ada yang perlu kita bahas kembali, kita bisa mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya, bisa Japri atau apa langsung ke sini gitu ya. Baiklah, Ibu tutup konseling ini dengan alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.